Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rio Dirmawantoro, NPM dengan nomor 2151010112. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal tentang Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai sistem filsafat. Makna Pancasila menjadi satu-satunya landasan paling utama bagi bangsa Indonesia untuk menjalankan kehidupan bernegara. Mengapa wajib bagi kita untuk memahami makna Pancasila sebagai pandangan hidup masyarakat Indonesia? Nama Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Ada 5 prinsip yang dijadikan sila dalam Pancasila, ialah 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan makna Pancasila sebagai dasar negara, bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar atau fundament untuk mengatur pemerintahan negara ataupun sebagai dasar mengatur seluruh penyelenggaraan negara. Maka makna Pancasila sebagai dasar negara bisa didefinisikan sebagai kaidah negara yang fundamental, yang artinya sebagai hukum dasar, baik itu tertulis atau yang tidak tertulis. Fungsi Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia, contohnya Pancasila sebagai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. 2. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. 3. Kepribadian bangsa Indonesia, jiwa bangsa Indonesia. Dan 5. Sumber hukum negara Indonesia. Di sini semuanya. Dan Pancasila juga merupakan dasar filsafat kenegaraan Indonesia sekaligus falsafah hidup bangsa. Pancasila memuat nilai kearifan lokal yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat sejak lama. Itulah sebabnya I.L. Soekarno enggan disebut sebagai pencipta Pancasila. Aku tidak mengatakan bahwa aku menciptakan Pancasila, kata I.L. Soekarno. Apa yang kukejar hanyalah menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami sendiri, dan aku menemukan 5 butir mutiara yang indah, ungkapan Bung Karno dalam pidato perumusan Pancasila. Dengan demikian, apa yang dilakukan Bung Karno beserta para pendiri bangsa bukanlah membuat Pancasila, namun mereka memperjelas nilai hidup yang bersifat implisit untuk dituangkan menjadi sesuatu yang lebih konkret. Ya, jadi sebelum membahas lebih jauh mengenai filsafat Pancasila, pentingnya mengetahui lebih dulu yang dimaksud filsafat mengutip buku pendidik Pancasila oleh Edi Rohani. Filsafat bisa diartikan sebagai pandangan hidup seorang atau kelompok yang merupakan konsep dasar dari kehidupan yang dicita-citakan. Kalau menurut Sri Rahayu, dalam pendidikan Pancasila dan kenegaraan umumnya memiliki ciri. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan yang saling berkaitan dengan bahkan saling berkualifikasi antara satu sila dengan sila lainnya, sehingga membentuk suatu struktur yang menyalurkan untuk tujuan tertentu. Ya, karakteristik Pancasila itu mengutip Pancasila sebagai sistem filsafat oleh Romlam Bismarck Fernando Pasaribu. Karakter sistem filsafat Pancasila yaitu Pancasila merupakan kesatuan bagian-bagian yang disusun secara hierarkis. Tiap sila Pancasila tidak dapat berdiri sendiri dan tidak saling bertentangan. Di antara sila-sila Pancasila ada hubungan yang saling mengikat antara yang satu dengan yang lain, sehingga Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dengan digambarkan sebagai berikut. Jadi saya sudah menjawab soal tentang Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai sistem filsafat.
akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.